sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alayya nur al-aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nur al-aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tanfid Suriah dan Tanfidiyah Kabupaten Indramayu yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di Karangampel, Jati Barang, Kabupaten Indramayu. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu, wabil khusus jamaah pengajian MSJ, Majelis Sepanjang Jalan, yang berbahagia. Beli jambu di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara cinta dengan syahwat. Wa mal farqu bainal mahabbah wasyahwat. Apa bedanya antara cinta dengan nafsu? Wal mahabbatu annal muhib yang dzuru ilal amali sholih wal akhlaqil mahmudah minal mahbubah. Yang namanya cinta itu adalah orang yang mencintai, yang dijadikan tolok ukur, yang dilihat adalah amalnya yang soleh, akhlaknya yang bagus dari orang yang dicintainya. Tetapi wa annal mustahi, yang namanya syahwat itu apa? Yang duru ilal wajhi wal hayati. Tapi kalau orang cinta karena nafsu, tolok ukurnya adalah wajah dan fisiknya. Saya meyakini selama ini kita belum bisa berjumpa secara wajah dan secara fisik secara langsung.
Tetapi kenapa ada getaran-getaran cinta? Karena yang kita lihat adalah amalnya, yang kita lihat adalah akhlaknya. Kalau laki-laki mencintai perempuan karena bentuk bodinya, itu namanya syahwat. Saya seneng sama cewek itu kenapa? Karena bentuknya SDSB. Apa itu? Semok depan, semok belakang. Saya seneng dengan cewek itu karena STNK, setengah tua neng kewer-kewer. Itu jelas syahwat. Apalagi kayak Gus Miftah ibarat mobil Suzuki Vitara. Apa itu? Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Kalau Pak Kiai kita ini jelas GL Pro. Genjot langsung protol. Nah, kalau orang mencintai karena akhlaknya, maka tidak terkait dengan bentuk fisik dan wajahnya. Kita mencintai ulama, kenapa kita mencintainya? Nabi melihat akhlaknya saja kita jatuh cinta, apalagi memandang wajahnya. Itulah kenapa dikatakan khairul bariyah nadroh ilaiha. Manusia paling baik, yang paling enak untuk dipandang adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian disebutkan Muhammadun basyarun lakal basyar. Manusia yang tidak selayaknya manusia. Artinya apa? Secara akhlak Nabi itu sempurna, secara fisik jauh lebih sempurna. Contoh, bentuk bodinya Nabi itu mohon maaf, dadanya bidang, perutnya rata. Makanya mohon maaf, orang yang gemuk perutnya besar itu jelas bid'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bentuk bodinya Kanjeng Nabi. Contohnya siapa? Itu. Katanya kalau tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Kanjeng Nabi dadanya bidang, perutnya rata. Kok kamu gemuk? Berarti kamu berbeda dengan Kanjeng Nabi. Saya itu agak ilfil dengan cowok yang badannya besar, perutnya besar. Kenapa? Karena kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau nggak percaya, mari kita sepil. Sampai kamu gemuk, kamu punya istri kecil, maka malam Jumat akan berlaku peristiwa ada cabai di atas tahu. Nabi Muhammad secara akhlak bagus. Bahkan dikatakan apa? Kenapa suara soundnya jadi kecil? Cek. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak, diambil temannya. Nah. Makanya ada istilah beli bawang keliru merica. Sudah terlanjur sayang, diambil oleh temannya. Di Jatibarang ada yang seperti itu? Ada. Yang suka ngambil pacar temannya, ciri-cirinya badannya besar. Muhammadun basarun lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi mohon maaf, tidak seperti manusia. Walaupun di satu sisi kita bisa melihat bahwa sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu sangat diperlihatkan. Supaya apa? Supaya manusia tidak salah sangka kepada Nabi. Beda hanya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi yang bakal diaudit oleh Allah. Kenapa? Karena tugas Nabi itu ngajak manusia untuk menyembah Allah. Karena Nabi Isa terlalu sakti, justru malah disembah oleh manusia. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa ini ditakdir mukjizatnya terlalu sakti. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa berjalan di atas air.
Sehingga apa? Justru orang mengira bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yang tugas kenabian ngajak manusia menyembah Tuhan. Kenapa kamu diusir? Coba bapak-bapak yang di sini agak di sini aja, ngapunten Kiai, agak ke sini saja. Ngapunten, mohon maaf Kiai. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Yang di sini tadi teriak Gus, suaranya kenceng. Saya yakin dia RCTI. Randa cilik turunan Indramayu. Janda itu ciri-cirinya suaranya ngebas. Gus. Saya ulangi, Nabi Muhammad sisi kemanusiaannya itu diperlihatkan. Supaya manusia tahu benar bahwa dia itu utusan bukan Tuhan. Nabi Isa disembah sebagai Tuhan, kenapa? Karena dianggap terlalu sakti. Yang tugasnya ngajak umat untuk nyembah Tuhan, malah akhirnya Nabi Isa disembah selayaknya Tuhan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan ana basarum mislukum, tafsirnya bukan kok saya manusia biasa seperti kamu. Manusia biasa yang mempunyai sifat yang istimewa. Maka Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mari kita niat dulu untuk hadir di acara maulid ini. Jangan sampai salah niat. Niatnya dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislamana wabihi aslafuna solihun wabiniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wabiniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Amin. Kenapa saya ajak niat? Karena tidak semua pengajian itu mengandung di dalamnya maulidan. Tetapi kalau maulidan pasti ada di dalamnya pengajian. Sama halnya begini, kalau Anda cuci muka itu belum tentu wudhu. Tapi kalau wudhu pasti cuci muka. Kalau haji itu pasti umroh. Kalau umroh belum tentu haji. Kalau mandi besar itu pasti basah semua. Tapi kalau basah belum tentu mandi besar. Kalau nikah itu pasti kawin. Tapi kalau kawin belum tentu. Kok kamu tahu? Kalau di kota besar sekarang lagi marak 7-Eleven. Kumpul kebo. Hati-hati. Kalau ada orang Indramayu kumpul kebo punya anak namanya Gudel. Karena anak kerbau itu namanya Gudel. Nawaitu an ahduro. Saya berniat untuk hadir. Al-Maulidah. Di peristiwa peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, kenapa kamu hadir di maulid? Kenapa kamu berniat hadir di maulid? Jawabannya adalah mislamana wabihi aslafuna solihun, sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama salafus soleh. Jadi kalau Anda ditanya gampang saja, kenapa kamu sholawatan? Nyontoh. Kenapa kamu tahlilan? Nyontoh. Kenapa kamu manakiban? Nyontoh. Yang dicontoh siapa? Salafuna solihun, orang-orang terdahulu yang soleh dan solihah. Sederhana saja. Ibu bapak adik-adik begini. Orang tua itu gak boleh sombong sama anak muda. Anak muda harus menghormati orang tua. Ini kalau kita ngomong salafus soleh.
Kenapa orang tua gak boleh sombong sama anak muda? Memang benar orang tua itu pahalanya lebih banyak dibandingkan anak muda. Tapi orang tua juga harus sadar dosa orang tua lebih banyak dibandingkan anak muda. Kenapa anak muda harus menghargai yang tua? Karena yang muda itu mohon maaf walaupun sedikit dosanya tapi juga baru sedikit amalnya. Makanya dalam NU berlaku kaidah muhafadzah alal qadim as-soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Yang tua dihormati, yang muda berinovasi. Yang muda dihormati, kenapa? Karena biasanya doanya orang tua itu lebih mustajabah. Kenapa doa mereka mustajabah? Karena min salimil jinan, rata-rata mereka hatinya bersih. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan apa? Ad-du'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih. Anak muda kayak kalian tuh lisannya fasih. Tapi soal hati lebih bersih hatinya orang tua. Makanya orang tua itu mohon maaf walaupun lisannya nggak fasih kalau berdoa tapi doanya mustajabah. Di Jogja itu yang ngurusi orang mati namanya Mbah Mudin. Kalau di sini namanya apa Kiai? Lebe. Lebe itu banyak yang nggak fasih tapi hatinya bersih. Kadang-kadang kalau berdoa salah-salah tapi mustajabah. Saya sering mendengarkan lebe itu doa selamat saja salah semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasatina. Tapi kenapa mustajabah? Karena hatinya bersih. Orang-orang dulu tuh kalau baca kadang-kadang banyak yang salah. Irkamna ya arkamar rokimin. Alhamdulillahi robbil ngalamin. Tapi mohon maaf. Mustajabah. Bukan lisannya yang fasih tapi hatinya bersih. Kalau anak muda sekarang kiai fasih tapi hatinya belum tentu bersih. Kalau ngimami sholat ngeri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Fasih. Tapi hatinya enggak bersih. Orang-orang dulu mohon maaf karena hatinya bersih. Segala yang dilakukan keren. Contoh, kadang-kadang ilmunya nggak masuk logika tapi mustajab. Saya dulu kalau diajak ke kota sama bapak saya kebelet ngising nggak nemu toilet. Apa ilmunya orang dulu? Cukup disuruh menggenggam batu. Kerikil. Apakah mandi? Mustajab. Yang tadinya kebelet ngising gara-gara pegang batu, ngisingnya jadi nggak kerasa. Kenapa? Ternyata menghilangkan fokus. Yang tadinya fokus kepada ngising jadi fokus kepada batu. Itu ilmunya mbah kita dulu. Mata saya merah. Saya bilang sama emak saya, "Mak, matanya merah. Kamu nanti ngising nak, pegang bokongmu kemudian pegang matamu sambil berdoa. Abango bokongku ojo abang mataku." Mustajab. Saya akhirnya semangat pegang bokong, pegang mata. Warna merah berubah jadi warna kuning. Mustajabah. Tahu cantengan kiai. Jempolnya melentung. Ilmunya mbah kita dulu apa? Leboknya bol pitik. Jempolnya dimasukkan anusnya ayam. Cantengnya hilang. Kenapa? Karena bol pitik anget. Wong inyong pernah jajal, ya anget tenan. Cantengnya hilang. Ilmunya mbah kita dulu. Ada lagi yang lebih spektakuler. Apa? Anyang-anyangan. Apa ilmunya mbah kita dulu kalau kita anyang-anyangan? Jempol kakinya suluh kasih karet, ditali karet. Betul Bu? Pertanyaan saya, apa hubungannya anyang-anyangan sama jempol karet, jempol ditaleni karet? Enggak ada. Kenapa yang ditaleni kok bukan tititnya? Mbak-mbaknya protes, ya kalau cowok Gus bisa ditali, lah kalau cewek
dilepok. Tapi ternyata sembuh. Ini yang dimaksud dengan min salimil jinan. Mereka mohon maaf melakukan segala sesuatu menjadi tepat. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang bersih. Maka kita maulid Nabi mencontoh siapa? Aslafuna solihun, mencontoh mbah-mbah kita yang soleh. Makanya hidup kita itu cuma 3 mas, 3 N, niteni, neroke, nambai. Kalau bahasa anak kampus apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Selamat. Kenapa kamu tahlilan? Ikut mbah. Kenapa sholawatan? Ikut mbah. Itu yang dimaksud dengan mislama nawabihi aslafuna solihun. Ikut mbah-mbah kita dulu. Makanya anak muda gampang nih. Kita itu hidup enak di zaman sekarang. Kenapa? Karena ada yang dicontoh. Yang dicontoh siapa? Mbah. Yang dicontoh siapa? Ulama salafus soleh. Satu hal yang saya catat hebatnya ulama-ulama dulu itu apa? Mereka tidak gampang berpindah mindset. Mereka yakin dengan keyakinannya sendiri. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ajhalun nas man taraka yaqina ma ingdahu lidzanni ma ingdan nas. Segoblok-gobloknya manusia itu siapa? Orang yang meninggalkan keyakinannya demi mengikuti prasangka dan pendapat orang lain. Tadi Kiai bilang, kenapa Gus Miftah kuat? Karena Gus Miftah punya keyakinan. Keyakinan saya nggak gampang goyah. Contoh, bulan Maret tahun 2023. Orang belum ada yang mendukung Pak Prabowo. Gus Miftah orang NU pertama kali yang deklarasi dukung Pak Prabowo. Tujuan saya cuma satu. Kalau Pak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang Islam garis keras, maka Islamnya Pak Prabowo pasti keras. Tapi kalau di sekeliling Pak Prabowo itu orang Islamnya ramah, maka yang terjadi Pak Prabowo tidak keras tapi gemoy. Dulu Pak Prabowo dikenal suka marah, sekarang dijawab sorry ye. Sorry ye. Maka hari ini orang Indonesia mengenal Gus Miftah sebagai AKBP. Apa? Aku Kiai ini Bapak Prabowo. Sorry ye. Tujuannya cuma satu, kenapa? Melindungi dari Islam garis keras. Makanya saya bilang, seharusnya orang NU itu terima kasih sama saya. Jangan kok malah dibully. Makanya kalau saya ditanya Gus Miftah dukung Pak Prabowo sejak kapan? Saya sampaikan, Ru'yatul Hilal belum nampak, Gus Miftah sudah isbat. Orang belum yakin, Gus Miftah sudah deklarasi. Peristiwanya di mana? Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol di kantor DPP PAN. Di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dari Gerindra, ada Caimin dari PKB, ada Pak Zul dari PAN, ada Pak Erlangga dari Golkar, kemudian partai yang lain P3 ada Pak Mardiono. Gus Miftah diminta ceramah sekaligus imam sholat duhur. Saya maju sebagai imam karena nggak ada yang mau jadi imam. Hari itu mohon maaf, pemimpinnya saya bukan Pak Jokowi. Begitu saya maju jadi imam, semuanya manut. Saya bilang sawu sufufakum fis sholah. Presiden Pak Prabowo semuanya jawab sami'na wa atokna. Hari itu saya berdiri, Pak Jokowi ikut berdiri. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya sujud, Pak Prabowo, Pak Jokowi ikut rukuk. Semuanya melu inyong. Imam. Akhirnya saya salam ikut salam, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri. Selesai sholat saya bilang, cie melu inyong cie. Kayak gitu. Tapi saya dapat ilmu sholat yang baru Kiai. Anak-anak coba diperhatikan. Kalau imamnya satu, makmumnya satu, posisi makmum di mana? Sebelah kanan dekat dengan kakinya imam. Kalau ada makmum kedua, caranya bagaimana? Makmum pertama yang di depan dipegang pundaknya kemudian mundur ke belakang. Ini artinya apa? Artinya adalah kalau ada orang ketiga hendaknya kita sadar diri harus mundur saja. Nah,
Kalau ada orang ketiga jangan dipaksakan, lebih baik mundur. Kamu malah nangis. Kamu gak usah nangis. Kamu sholat tahajud, sudah ditahajudi pacar kamu belum mau sama kamu, gampang. Jika sholat tahajudku tidak mampu menaklukkan hatimu, izinkan kulantunkan 4 kali takbir untuk mensolatkan jenazahmu. Jangan ya Dik ya. Tapi etikanya itu Kiai. Orang itu kalau jatuh cinta nggak boleh disimpan, harus ngomong, harus disampaikan. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Kalau kamu mencintai saudaranya, datanglah ke rumahnya, kemudian sampaikan kepadanya, Dek, aku mencintaimu karena Allah. Kok cinta ditolak? Gampang, Gus Samsudin bertindak. Ngomong saja. Siapa yang bertindak? Kiai. Oh, cinta ditolak, Kiai Khuluk bertindak. Oh. Kayaknya Kiai Khuluk spesialis mahabbah ini. Spesialis pelet. Jangan disimpan. Nanti kok cewek kamu bilang, Mas sorry kita nggak bisa menikah, kita beda usia. Saya lebih tua dibandingkan kamu. Kamu jawab, Dek, cinta itu bukan soal usia tapi soal rasa. Kenapa? Karena usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah soal kenyamanan. Iya. Gitu. Tapi ada satu hadis menyatakan begini. Ternyata jomblo itu investasi. Man asyaqo fa'afa fakatama famata mata syahidan. Orang yang jatuh cinta, dia mampu menahannya, mampu menyembunyikannya, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Kok kamu jatuh cinta sama cewek, ceweknya nolak, kamu tidak sakit hati, kamu tidak bermaksiat, delalah kamu ikut hadroh, tahu-tahu kesetrum listrik mati. Insya Allah matinya sangit. Saya itu kalau hadis soal cinta banyak ya, karena saya praktisi cinta. Makanya dulu Gus Miftah punya quote itu apa? Punya quote untuk Pak Prabowo waktu itu saya bilang apa? Jika teman pernah membuatmu terluka, jika pasangan pernah membuatmu kecewa, dan jika corona pernah membuatmu menderita, apa maning ya? Wong desa kesuting malah bengok-bengok, goblok. Ada gambar, aku zizi. Seharusnya kalau kamu itu disyuting, kamu manis-manisin. Bu, mislama nawabi aslafuna solihun. Kita mengikuti mbah-mbah kita dulu yang soleh-solehah. Nggak akan salah dah. Kemudian niatnya apa? Wabiniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi. Niat berikutnya adalah dalam rangka memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang bergembira memperingati Maulid Nabi, qala al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin naim. Ini untuk panitia penyelenggara. Ketua panitianya siapa? Tak kasih tahu dalilnya.
Siapa jenenge? Robert. Robert kok ireng temen ya. Ya Allah, raine kayak Hajar Aswad. Robert Kasiman. Casiman. Gak apa-apa kamu hitam Robert. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai larat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Robert, kamu jangan jauh-jauh. Nanti aku pulang kamu gak ada, aku galau. Ini untuk panitia Maulid Nabi. Nanti juga ada dalilnya untuk jamaah. Apa kata Imam Syafi'i? Man jamali maulidin Nabi ikhwanan. Barang siapa mengumpulkan orang banyak, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya. Untuk apa? Untuk memperingati Maulid Nabi. Wahai atau aman. Kemudian tidak hanya mengumpulkan, tapi juga memberikan hidangan. Biasanya kalau di Indramayu kalau ada pengajian ada suguhannya apa enggak? Ada hidangannya apa enggak? Malam ini Anda dapat hidangan? Dapat hidangan? Enggak dapat? Maklum enggak iuran. Ngumpulkan orang banyak kayak Mas Robert Casiman malam hari ini. Tidak hanya mengumpulkan tapi juga kasih makanan. Makanya dulu saya bilang sama Mas Prabowo, Mas, makan siang gratis itu programnya Nabi Ibrahim. Kok begitu Gus? Iya. Apa dasarnya? Waktu itu saya bilang, Nabi Ibrahim pernah merenovasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Selesai direnovasi, Allah datang sampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, lukmatan fi batni ja'i ahabu ilayya min bina'il Ka'bah. Satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang perutnya kelaparan, kata Allah, itu lebih aku sukai dibandingkan kamu membangun Ka'bah. Makanan itu penting. Makanya Pak Prabowo menang punya program makan siang gratis dan susu gratis. Anak SD, SMP, SMA suka program makan siang gratis. Kiai Khuluk suka program susu gratis. Karena cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Tapi kalau ngasih saya kopi, tolong jangan dikasih susu. Karena membingungkan. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak turu. Bu, ini peringatan ya Kiai. Saya itu nggak suka takmir bermegah-megahan dalam membangun masjid bahkan menara masjid. Tapi lupa dengan kesejahteraan perut jamaah. Untuk apa menara masjid kita bangun tinggi dan megah? Sementara di samping masjid banyak jamaah yang kelaparan. Betul? Dulu Nabi menggunakan menara masjid untuk melihat siapa jamaahnya yang belum makan. Sekarang kadang-kadang kita itu mohon maaf gak adil. Gak adilnya di mana? Kalau sedang bangun masjid cari sumbangan di tengah jalan. Sodako, sodako, sodako. Takmirnya kemana-mana minta uang. Tapi begitu masjidnya jadi seolah-olah masjid itu miliknya takmir. Kebanyakan peraturan. Betul? Jangan bangga takmir ketika melihat saldo masjid banyak. Untuk apa saldo masjid banyak? Sementara banyak jamaah juga yang kelaparan. Saya itu kalau Jumatan kadang-kadang malu Pak. Saldo masjid Baitur Rahman sebanyak 200 juta. Tetapi tetangganya banyak yang mau mati gara-gara gak bisa makan. Itu bukan akhlaknya Nabi. Betul Bu? Makanya saya itu punya program di banyak masjid. Namanya apa? Bank beras. Di depan masjid saya kasih kotak beras. Jamaah yang kaya sholat ke masjid bawa beras dimasukkan ke kotak.
Jamaah yang miskin tanpa kemudian kita lihat dipersilakan untuk ambil beras secukupnya. Masjid itu dibuat menyenangkan saja. Di mana-mana ditulisi depan masjid, sandal hilang bukan tanggung jawab takmir. Akhirnya apa? Jamaah males berangkat ke masjid karena sandalnya selalu hilang. Tapi saya yakin di Jatibarang sekarang gak ada sandal hilang. Kenapa? Karena kalau di Karangampel malam hari ini insya Allah sudah gak ada sandal hilang di masjid. Kenapa? Karena yang ngambil sandal sudah jadi ketua pengajian. Robert Casiman. Harusnya jangan ditulisi sandal hilang bukan tanggungan takmir. Ganti tulisannya. Sandal hilang diganti oleh takmir. Enggak ada orang ke masjid kok sandalnya LV, sandalnya mahal. Paling cuma sandal jepit. Betul? Itu saja sudah ditakut-takuti. Makanya saya jadi ingat Pak. Orang tidur di dalam masjid dilarang. Di Masjid Nabawi, Masjid Mekah, itu orang tidur dalam masjid itu biasa. Orang bilang begini ya, nanti kalau tidur di masjid Gus, waktunya adzan subuh kalau nggak bangun bagaimana? Kalau nggak bangun gampang, sekalian disolati. Makanya saya kemarin ngajak teman saya Muhammadiyah ke pemakaman. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kalau memakamkan jenazah nggak pakai adzan, langsung dimasukkan ke liang, langsung ditanam. Kalau orang NU sebelum ditanam dikasih adzan. Teman saya Muhammadiyah bilang begini sama saya, Gus, ngapain kok pakai adzan? Nanti kalau mayatnya bangun bagaimana? Saya jawab, gak mungkin bangun. Jangankan mayat sudah mati. Orang Karangampel dengar adzan subuh, gak bangun. Ciri-ciri ibu-ibu yang gak bangun dengar adzan subuh biasanya jilbabnya coklat. Dengar adzan subuh jawabannya malah yang enggak. Sholatu khairum minan naum. Dijawab, ente sholat, ente naun-naun. Makanya sekali lagi Pak ya, ternyata makanan itu penting Pak. Kalau bahasa saya di pondok apa? Insya Allah besok orang haji itu ulang tahun pondok. Dari tanggal 19 sampai tanggal 22. 19 pagi akan ada multaqo Presiden Jokowi dengan ulama muda. Saya ngundang 50 Gus setanah Jawa. Bertemu dengan Pak Jokowi di pondok saya. 19 malam saya konser. Ada Denny Caknan, Republik, ST12, dan lain-lain. Tanggal 20-nya saya festival budaya. Siang reok, jadilan, malam wayangan. Tanggal 21 pagi ada Pak Prabowo. Ketemu dengan 50 Kiai Sepuh setanah Jawa. Malamnya pengajian puncak bersama Mas Gibran, Kapolri, dan Panglima TNI diisi oleh Habib Zaidan. Tanggal 22 pagi saya jalan sehat, hadiahnya belasan motor. Mau dapat motor? Silakan datang ke pondok saya. Kalau Anda nggak punya uang, banyak hutang, silakan datang ke pondoknya Kiai Khuluk. Ngapain? Ayo nangis bareng. Saya bilang kalau di pondok Kiai, saya bilang sama istri saya, Beb, kalau saya manggil Beb ya pantas, kalau Robert ya ora pantes. Masa Robert raine ireng Beb ya ora pantes. Saya curiga sama Robert, jangan-jangan nama kontak istrinya di HP-nya namanya Satpam. Bet, istrimu di kontak HP kamu namanya siapa? Alah coba lihat, gak percaya saya. Gayanya bidadariku. Laki-laki itu kurang ajar Bu. Kalau baru menikah, my angel, bidadariku. 5 tahun pernikahan, istriku. 10 tahun pernikahan, satpam. 15 tahun, security. 20 tahun, mak lampir. 30 tahun, Israel. Kalau Gus Sinta siapa coba dilihat. Saya berani buka-bukaan. Namanya siapa istri saya di dalam kontak HP saya. Bisa dilihat. Nih.
ibu negara tercinta. Saya itu sama istri romantis kalau malam Jumat kok saya di rumah masuk kamar. Karena kamar saya besar, depan pintu saya langsung sholawat. Ya Rasulullah. Saya tunggu jawaban istri saya. Kalau jawabannya mesra, ya Habiballah, gas. Caranya kayak gitu, dipancing. Orang kayak Robert, malam Jumat kejatah malah nyanyi lagu Gus Miftah. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai banjur aku budal patroli. Terus metu bengi gugah randa etan kali. Robert. Ayo selawatan dulu ya. Mau selawatan? Ya mumpung Gus Miftah di Indramayu, semua flash HP-nya dihidupkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Kok pengajian Indramayu langka tisu ya, kere temen. Tisu bae langka. Apalagi amplop. Seneng telat-telat bae. Robert, kamu jangan minggat Robert. Shollu ala Nabi Muhammad. Yuk selawatan yuk. Saben malam Jumat semua HP diangkat. Saya pengen lihat kekompakan orang. Sebelah sana yang gak punya HP tolong cangkemnya merenges ya. Semuanya diangkat yang belakang. Nah. Ayo sebelah sini. Nanti semuanya digerakkan ke arah sana mana Kiai? Oh, nanti semuanya digerakkan ke ngalor dulu, utara dulu. Semuanya diangkat yang tinggi. Anak-anak hadroh siap-siap. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. wal ali wal ashabi man qad wahada. wal ali wal ashabi man qad wahada. saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk tongong wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Salim wa sallim iman ala hamada. wa sallim
Allah Allah salli iman wal ali wal biman wal ali wal sahabi man qad wahada. Sekali lagi salli wa sallim iman ala mada salli ngajine panas temen ora ono kipas panitiane pelit jenenge casimen suwe temen. Panas, kan aku jadi munyuk, sumuk. Dipepetkan son biar nggak nutupi yang sana. Atau dibalik yuk, kamu ngaji saya panitia kipas angin yuk. Dipepetin son. Anginnya raken nyong goblok. Nah, gitu. Ih, rambutku terbang ih. Ini janda apa maning ya? Sandat meteng ya. Diteruskan. Wahai ya aman, panitianya tidak hanya mengumpulkan manusia untuk ikut pengajian Maulid Nabi, tapi juga menyediakan makanan dan minuman. Wa akhla makanan, dan menyediakan tempat yang baik. Akhla itu manis. Akhla minal asal. Akhla itu artinya manis. Tempatnya yang bagus. Walaupun ini pengajian paling aneh sedunia, makan sepanjang jalan. Saya tadi lewat belakang, ini panggungnya mana? Ternyata mereka yang ada di belakang. Kenapa mereka di belakang? Karena tidak iuran. Wa akhla makanan, mempersiapkan tempat yang baik. Tidak hanya itu, apa? Wa amila isanan. Tetapi juga melakukan hal-hal yang baik. Saya pengen semua yang hadir, panitianya sudah ngasih tempat, panitianya sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Jamaahnya perlu wa amila isanan. Bentuknya apa? Berbuat baik. Tolong semua sampah yang Anda bawa dan di sekelilingmu, selesai pengajian, tolong langsung dibawa sendiri. Jangan mengandalkan panitia untuk membersihkan. Setuju? Wis ra urun ninggal sampah. Kalau Anda bawa lemek, lemeknya dibawa pulang. Kalau Anda makanan, tolong bungkusnya dibuang ke tong sampah. Setuju? Bagi Anda yang tidak punya lemek, duduk di aspal, saya doakan. Mudah-mudahan pulang pengajian little body. Sini tegatel kelebon wedi.
Nanti jangan salah pulang pengajian ibu-ibu karena ngampelnya kali silit kukur-kukur kayak gini. Silitnya gatel. Pengajian tanpa lemek. Sama kasiman gak dikasih lemek. Wa milaisanan, semuanya berbuat baik. Tidak ada yang menyakiti antara satu dan yang lainnya. Tidak ada yang bersuudzon antara satu dan yang lainnya. Malam hari ini yang dihadirkan adalah bukan permusuhan, tapi rasa cinta. Apalagi besok Indramayu mau pilihan bupati. Saya nggak ada yang kenal siapa calon bupatinya. Tapi apapun pilihannya harus tetap rukun. Setuju? Cuman pesan saya satu. Kalau saya sekarang disuguh es teh manis, gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya calon bupati. Iya. Jangan ya Dik ya. Pokoknya rasa cinta malam hari ini. Cinta siapa? Cangkeme. Cinta bojone wong, cinta bojone dewek goblok. Orang di bojo janda. Lagu-lagu kayak gitu sekarang malah viral. Kayak lagunya After Sen yang lagi terkenal itu. Seko Yogja nganti tekane Wonosari, wong wadon saiki senenging larani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Kayak gini. Hati-hati, cowok nggak usah kaget. Cewek itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi kamu cewek harus ingat, walaupun cewek bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati, tapi cowok bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Gak percaya? Tanya Kiai Khuluk. Kiai, saya itu ternyata ada banyak penelitian tentang perempuan. Perempuan itu luar biasa. Saya punya banyak sekian penelitian soal perempuan. Contoh. Perempuan itu 75% tidak senang dengan teman laki-laki suaminya. Jadi kalau ada tamu teman suaminya itu pasti marah-marah. 75% cewek nggak suka dengan teman laki-laki suaminya. Tapi sebaliknya 75% laki-laki senang dengan teman perempuan istrinya. Sumpah. Makanya perempuan tuh karakternya menurut Sayyidina Ali apa? Yatadhallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu karakternya apa? Sebenarnya menyakiti tapi memposisikan diri seolah-olah tersakiti. Sebenarnya menganiaya tapi seolah-olah teraniaya. Sebenarnya menindas seolah-olah ditindas. Ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam, insya Allah lebih parah. Apa bedanya istri sama suami? Suami itu semakin sayang, semakin sabar. Kalau istri semakin sayang, semakin emosian, gampang ngambek, gampang marah, cerewetnya nambah, hobinya ngajak berantem. Itu cewek. Makanya kamu harus paham. Saya ditanya begini, bah, kenapa perempuan tuh nggak punya hak untuk menceraikan? Kan perempuan itu kan nggak bisa talak, Pak. Bisanya mengajukan gugatan talak cerai. Ternyata jawabannya sederhana. 86 perempuan itu 86% cenderung menggunakan perasaannya.
laki-laki 86% cenderung menggunakan akal dan logikanya. Jadi perempuan dia cepat baper, soalnya perasaannya dipakai. Makanya kok ada laki-laki cepat baper, saya curiga jangan-jangan fisiknya laki-laki tapi hatinya perempuan. Makanya kita tuh nggak boleh baper, calon presiden kok baper, yura dadi. Makanya jadi calon bupati jangan baper, ada kayaknya ceramah tersinggung, orang bakal dadi. Dasar teh manis. Makanya jangan gampang tersinggung. Sederhana saja, tolong laki-laki jagalah perasaan istrinya, tolong istri jagalah pikiran suaminya. Laki-laki itu kenapa nggak pakai perasaan? Kalau perempuan pakai perasaan diberikan hak cerai, pasti tingkat perceraian tinggi. Karena begitu baper langsung pegat. Kalau cowok mikir. Makanya karena cowok itu banyak yang mikir, makanya banyak laki-laki yang gila. Buktinya apa? Orang gila di pinggir jalan, telanjang rata-rata laki-laki. Karena kebanyakan mikir. Makanya hati-hati kalau sampai Robert Kasiman mikir anggaran pengajian bisa edan. Apa bet. Terus ke pengajiannya ya. Wah mila isanan. Ini malam hari ini pokoknya nggak ada rasa benci di antara kita. Besok kita beda pilihan bupati, mangga. Beda pilihan gubernur, mangga. Saya semua calon gubernur baik kawan saya. Tapi yang paling sering ke pondok saya cuman satu orang. Siapa? Semua calon gubernur itu saya kenal, tapi hanya satu orang yang setiap saat datang minta nasihat saya. Robert, calon gubernur ngendi kayak kie? Ya ora pantes temen calon gubernur Jawa Barat, Robert Casiman. Kang Huluk tahu? Pokoknya yang sering minta nasihat saya ke pondok itu, saya itu semua terbuka. Ayo datanglah ke pondok saya, silakan, gak usah bawa uang. Uang saya sudah banyak. Emangnya Robert? Nanti anak hadroh tak kasih uang. Nah, santai saja, 50.000. Yang sering minta nasihat saya ke pondok itu dari Jawa Barat namanya Dedi Mulyadi. KDM. Itu setiap saat. Karena dia yang ngajak saya ke Pak Prabowo saya. Dia dulu galau, saya pengen kenal Pak Prabowo. Tak kenalin. Dikasih rekomendasi sama Pak Prabowo. Artinya kalau toh kita semuanya berbeda pilihan gubernur, tetap harus bersaudara. Apa kata Gus Miftah? Beda pilihan gubernur tetap harus jadi sedulur. Sini tak kasih duit anak Abdurrah itu. Sini Bud. Apa? Kemarin ngurusi Vina itu yang nyuruh saya. Kang Dedi, Vina itu harus jelas, ngurusi Kang Dedi. Ya, Cah Hadro tak kasih uang, cair. Kamu sudah diamplopi sama panitia apa belum? Belum. Aku juga. Hadro berapa semuanya? 20. Yang nyuruh kamu maju siapa? Sok-sokan. Aku sumu. 20 kalau 50.000 berarti 1 juta. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyawa perwakilan anak Adro 1 juta. Ya kamu. Sini aja sudah, sini udah. Nah.
Ya, Banser beli rokok 1 juta. Iki Banser kuru temen atau badok ya? Oh. Cilik teman. Ya Banser. Orang sekian manuknya sebir. Ya Ser. Insya Allah. Nah. Robert sini Robert. Robert sini. Duduk dulu. Duduk. Sangune nyong ngendi? Robert, kamu jadi ketua panitia. Ini untuk jimat di dompetmu. Tak kasih 250.000. Enggak apa-apa, disimpan di dompetmu. Ini kalau uang ini kamu simpan di dompet, enggak usah kamu belikan apa-apa. Insya Allah sampai mati kamu punya uang. Pokoknya sampai mati kamu punya uang. Dah, kamu duduk sini. Orang atau seket minggat, awas. Makasih Pak Robert ya. Ini loh, Rai ini reng temen ya kayak gini. Ya Allah. Ibu-ibu minta uang. Mohon maaf. Saya kalau sama cewek nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Ya Allah. Wasara sababan li qiraatihi. Sudah menyediakan. Tadi kan ini hadis untuk bukan hadis ini, makolahnya Imam Syafi'i. Pak Robert dan panitia pengajian ini mengumpulkan sekian banyak orang, menyediakan makanan, minimal yang di panggung disuguh lah. Saya tadi lihat ke belakang yang duduk di sini semuanya sampai makan semua. Jadi saya ngotot teriak-teriak ceramah, di sana ngotot makan. Kalau di Indramayu bikin pengajian acaranya 2, 1 acara inti, nomor 2 acara untuk. Wong nyong lirik Robert, seneng kene. Mangan arem-arem. Robert tahu apa itu arem-arem? Arem-arem ki ya lontong dileboni tempe. Namanya arem-arem. Lah tempe dileboni lontong, melek merem lagi. Semoga Robert Kasiman panjang umur. Orang sedunia mati, Kasiman hidup sendiri. Amin. Tempatnya sudah disediakan sama Pak Robert dan panitia. Kita tinggal wamilai sanan, semuanya berbuat baik. Sekali lagi saya himbau setelah pengajian gak ada yang meninggalkan sampah di tempat. Sampahmu bukan urusannya Casiman, tapi urusanmu. Setuju? Kalau sampai Robert membersihkan sampah semua jamaah pengajian dipastikan tambah ireng. Tambahi maning, tambahi. Saya tadi pengajian di Tegal, ketua panitia saya kasih uang, pulang setruk. Ora. Ora bet, aman bet. Aja peti. Langsung jandanya bet, aku janda bet, inilah ya. Kamu jangan gangguin si Robert. Robert gak digangguin saja mau. Padahal kalau dalam hadis itu, salah satu yang akan mendapatkan pelindungan dari Allah apa? Ketika 2 orang di dalam satu tempat, cewek dan cowok, ceweknya ngajak bermaksiat. Ayo Mas Robert bermaksiat. Kok cowoknya Robertnya jawab, inni akhafullah, sorry aku takut dengan Allah. Jaminan akan dapat yaumal la dzilla illa dzilluh, akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Tapi kalau Robert diajak janda seperti, ayo Mas Robert mesum, nggak mungkin, aku takut dengan Allah. Orang mungkin bet. Orang diajak baik, mapan iya kayak gini.
Sabar bet, sabar. Tambahi maning. Pasti kancane Robert. Wasoro sababan li qiraatihi. Dan menjadi penyelenggara untuk pembacaan Maulid Nabi. Ini penyelenggaranya panitia Robert dan kawan-kawan yang membaca grup hadroh apa namanya ini? Asyifa, obat. Mudah-mudahan menjadi obat hati kita semuanya. Yakin, tapi jangan salah niat nih. Saya itu paling gak senang dengan orang yang mengatakan, yuk kita sholawat supaya hutangnya lunas. Eman temen, sholawat hanya untuk bayar hutang. Harusnya apa? Berkahnya sholawat, hutang kamu dilunasi oleh Allah dengan caranya. Orang bilang, ayo dengan sholawat mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Masa sholawatan hanya untuk cari jodoh? Itu salah. Tujuan sholawat itu karena cinta kita kepada Nabi, berkahnya Allah kasih semua masalah urusan kita diselesaikan. Sama hanya orang bertanya begini sama saya Kiai Khuluk, Gus Miftah, apakah Gus Miftah itu kaya karena ngaji? Enggak, saya kaya karena berkahnya ngaji. Karena ngaji saya berkah, saya bikin usaha, usaha saya jalan. So ngaji saya berkah, saya bisnis, bisnis saya jalan, itu berkah. Kalau hasilnya ngaji, Robert ngundang Gus Miftah wis murah, ditawar, dinyang. Padahal ingat, Robbana atina fid dunya. Fid dunya itu sebenarnya bukan bacaan idhar, tapi idhom. Harusnya bacanya bagaimana? Fid dunya. Tapi ternyata oleh ulama disuruh membaca secara idhar. Jelas fit dunya. Kenapa urusan dunia harus dibaca idhar, dibaca jelas? Karena urusan dunia harus jelas. Jadi kalau Robert ngundang Kiai Khuluk, amplopnya harus jelas. Tayawangi Kiai, jelas. Kiai juga begitu, katanya ikhlas. Begitu di amplopin tipis, pamit ke kamar mandi. Saya pikir ngising, ternyata ngintip isi amplop. Isinya pira. Sebelum dilanjutkan, nih kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya ini. Qala Syekh Abdul Hasan As-Sadili rahimahullahu taala li ashabi. Abu Hasan As-Sadili, tokoh sufi yang membuat Sadiliyah yang digemari oleh orang NU, Sadiliyah. Asy-Syadili. Kenapa As-Sadili digemari? Salah satu fatwa beliau apa? Kalau kamu ngaji, ngajinya nggak bisa membuat kamu senyum, tinggalkan. Mosok kiai kok merengutan. Nggak boleh. Aja merengut bae. 300.000 merengut bae. As-Sadili itu tokoh sufi kaya raya. Dia mengatakan apa? Nih. Kulu min atyabit ta'am. Kalau kamu makan, makanlah yang paling enak, kata dia. Yang enak. Wasrabu min aladis syarab. Minumlah minuman yang paling lezat. Kalau sekarang yang lagi viral apa? Hidup itu jangan ngopi terus. Karena dunia itu tidak pahit terus. Hidup itu jangan ngeteh terus. Karena dunia juga tidak sepet terus. Maka kadang-kadang ngopi, kadang-kadang ngeteh, kadang-kadang pahit, kadang-kadang sepet, kadang-kadang juga minum yang bikin mumet. Iya. Amas hebat. Dikai duit 350 lagi mendem. Awas cangkeme Robert. Wasrabu min aladzi syarab. Minumlah minuman yang paling enak, kata Sadili. Wanamu ala autoil firos. Kalau kamu tidur, tidurlah di kasur yang paling empuk.
Walbasu alsana siap. Kalau kamu menggunakan pakaian, gunakanlah pakaian yang paling lembut, yang paling bagus. Makanya saya itu nggak pernah mau diatur sama orang, Gus, kalau kiai harus pakai baju kayak Robert, murah. Makanya kan penampilan saya tidak lumrah. Kalau Pak Kiai Khuluk bentuknya kayak Robert, kalau Gus Miftah kan beda. Celananya beda. Apa maning ya? Makanya gini. Kan kamu sudah tua, bapaknya mambu. Saya itu pakaian saya, Pak. Saya yang lain pakai ubel-ubel, saya pakai belangkon. Pak Kiai Khuluk kan masih ingat, saya jualan belangkon untuk muktamar NU di Lampung. Selaku 900 juta. Belangkon inyong 100 juta. Loh, kok pamer uangnya saya sumbangkan goblok, malah pamer. Tak santet meteng lah kamu, malah pamer. Tak sumbangkan 900 juta. Coba Mbak dilihat, belangkonnya saja 900 juta. Bagaimana dengan sarungnya? Apalagi ilmunya, malah isinya. Apa bedanya Gus Miftah dengan Robert? Bedanya satu. Ibarat tongkat, Gus Miftah seperti ini. Robert seperti ini. Enak temen Robert yang ini tok. Walbasu alsana siap. Dan gunakanlah pakaian-pakaian yang paling lembut, pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling mewah. Boleh. Apa kata Asadili? Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalika. Dan seandainya kalian melakukan itu, waqala, kemudian mengucapkan alhamdulillah, saya makan enak, saya minum enak, saya tidur nikmat, saya pakai pakaian yang indah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, yastajibu kullu udwin fihi lisyukri, kemudian seluruh anggota badannya ikut bersyukur. Kata Asadili diteruskan tadi, kalau masih panjang ini apa? Itu lebih bagus daripada kamu makan seadanya, minum seadanya, tidur seadanya, pakai pakaian seadanya, mulutnya mengucapkan alhamdulillah tapi hati ning gresula. Makanya kalau Anda jadi tim sukses calon bupati, ya harus dapat yang banyak, hatinya seneng. Itu lebih bagus daripada tim sukses calon bupati tapi ra entuk apa-apa. Makanya kalau jadi tim sukses jangan nanggung, ya harus sukses. Kayak kiye. Kalau saya dulu beda. Saya itu bukan tim suksesnya Pak Prabowo, tapi orang yang mengawal Pak Prabowo. Saya nggak cari uang dari Pak Prabowo. Biaya kampanye saya mencari sendiri. Karena saya bilang sama Pak Prabowo itu nggak butuh jadi presiden, tapi kami rakyat Indonesia yang butuh Bapak jadi presiden. Karena saya punya teori, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kaya dulu baru jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin baru kaya. Setuju? Nyalon DPR Indramayu, modalnya utang. Kira-kira kalau dilantik jadi DPR, mohon maaf, mikir rakyat apa mikir balik ke utang? Balik ke utang. Makanya rata-rata di mana-mana anggota DPR begitu dilantik SK-nya masuk bank untuk bayar utang. Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Akhirnya uangnya habis untuk nyicil bank. Dapat uangnya dari mana, Le? Nunggu kunjungan kerja. Makanya banyak yang menghalalkan semua cara.
Makanya saya ditanya, Gus, kalau ada anggota DPR yang korupsi, apakah masih berhak masuk surga? Tetap DPR yang korupsi tetap masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Cus, balik maning. Tak terus ke bet, engko seneng jawabmu bet. Kalau kita jadi panitia pengajian tadi yang saya sebutkan, Basahullahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin, maka Pak Robert dan semua panitia akan Allah kumpulkan bersama para siddiqin, amin. Wasuhada bersama para orang-orang yang mati syahid, amin. Wassolihin bersama orang-orang soleh, amin. Wa yakunu fi jannatin naim, dan Robert serta semua panitia akan berada di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, amin. Kita doakan Pak Robert masuk surga pertama kali berangkat setelah ngaji. Akeh temen ya. Setelah ngaji akan ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang vokalis Hadroh Asyifa. Urung rabi mati. Eman-eman kamu sunat lele. Makanya segera menikah, terus kamu setia dengan satu pasangan. Ingat, seindah apapun pelangi akan kalah dengan yang namanya matahari. Kenapa? Karena yang indah sesaat akan kalah dengan yang selalu ada setiap saat. Iya. Itu baru untuk panitia. Bagaimana untuk jamaah yang hadir malam hari ini? Kita bacakan dalil dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, sekaligus mertua Nabi, sekaligus pembela Nabi. Jadi mohon maaf, Abu Bakar itu sahabat sekaligus mertua. Karena zaman dulu itu mohon maaf Pak, kalau ada sahabat, kok dia punya cewek cantik, dia seneng dengan sahabatnya, anaknya ini ditawarkan untuk dinikahi. Makanya kalau Pak Robert punya anak cantik, kok Pak Robert menganggap saya sebagai sahabatnya Pak Robert, ya. Tapi anaknya lanang, aku zizi. Lumayan Bang atau saya yang guyu bae. Balik nak. Ora bet ora. Apa kata Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman ngala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa berinfak walaupun cuma 1 dirham untuk perayaan maulid nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Makanya kalau Pak Robert bikin panitia pengajian maulid, jangan menunggu Pak Robert datang ke rumahmu untuk nyumbang, tapi datangilah panitia dengan sukarela untuk nyumbang. Setuju? Coba saya mau tanya sama orang Karangampel, kalau pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 5 ribu, 2 ribu, yang kamu masukkan 100 ribu, 50 ribu apa 2 ribu? Keprimen nonton kunyuk ning kebun binatang sangune 100.000, ndeleng kiai infake 2.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Kunyuk. Jenengan lebih menghargai kiai apa kunyuk? Ayo. Kok kesuh ya nyong? Makanya pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya Patimura. Karena gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid namanya Bung Karno. Karena gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya Bung Karno pakai peci siap berangkat ke masjid. Patimura bawa golok siap berangkat ke sawah. Tapi lucunya orang Karangampel, yang siap berangkat ke masjid malah dipaksa masuk pasar, yang siap berangkat ke sawah malah dipaksa masuk masjid. Gitu aja perempuan sukanya nyimpen uang 1.000 di dalam kotak. Hati-hati dibacoi susumu. Nah,
cara perayaan Maulid menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya? Harus seneng memperingati Maulid, gak boleh susah. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini seneng apa susah? Dalilnya apa? Dalilnya surat Yunus ayat 58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Makanya harus senang. Gak ada yang susah. Siapakah malam hari ini yang paling senang? Robert Casiman 500.000. Harus senang. Masya Allah. Ayo kita sebut lagi nama Nabi dengan full senyum. Dijawab yang keras. Kenapa kita nggak boleh pelit? Yen uwes mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasul ya Habiballah ya Rasul. Muhammad bocah cilik diwulang ngaji sesoyan gede dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan sambil masak sholawatan ngeroki bojone sholawatan sayur asem sholawatan nyambel sholawatan ya Rasulullah. Robert sing diling-iling yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu siapa? Aku Robert. Pokoknya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Malam hari ini semuanya bahagia atas nama cinta. Amin. Yakinlah cintaku pada orang Indramayu seperti air kencing di kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, orang percaya jajalan. Sudah jam 12:30. Aku capek. Besok malam saya di Indramayu lagi. Di mana Kroya ya? Kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdala syafaatih. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdala syafaatih. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia dan penyelenggara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.